Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachi. Bersama saya, Watila Una dari SMP Negeri 12 Poliang Barat, Kabupaten Bombana. Saya Sri Yumi Hastika dari SD SMP Satap Negeri 12 Poliang Timur, Kabupaten Bombana. Dan saya sendiri Laude Muhammad Arman dari SD Negeri 106 Buton, Kabupaten Buton. Kegiatan ini kami lakukan secara virtual karena tempat tinggal kami berjauhan, karena ada yang berbeda kecamatan dan berbeda kabupaten. Oke, selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah sehat. Oh iya Bu, nanti akan melakukan proses coachingnya hari ini ya Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh Bu? Ya bisa Pak. Iya, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coach akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach? Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dan coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh Pak. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini, Bu? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu tentang kompetensi inti coaching ya Pak. Yang pertama tentang kehadiran penuh, kemudian yang kedua tentang mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Bu? Berdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu. Ya, di antara ketiganya kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan observasi Bu? Yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif ya Pak. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Baik Bu, jadi ada 2 ya Bu yang akan Ibu kembangkan. Yang lebih spesifiknya yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Bu, indikator ketercapaiannya itu apa ya? Saya sih ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching ini yang akan saya lakukan adalah saya ingin coach ini mendapatkan solusi dari permasalahannya dengan coach tersebut dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara dan langkah-langkahnya. Ya, baik Bu. Jadi Bu, indikator ketercapaiannya pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Bu melakukan proses coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali lagi ya Bu. Ya Pak.
Ya, silakan Ibu melaksanakan proses. Ya. Iya, Pak, terima kasih. Ya, Assalamualaikum, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Saya dengar Ibu Wati mau menyampaikan sesuatu, mau menceritakan apa ini, Bu? Ya Bu, saya ingin menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah. Ya, oh permasalahannya ada di sekolah ya, Bu. Kita ada waktu 15 sampai 20 menit ya, Bu. Silahkan, Ibu mau menceritakan apa? Ini Bu, di sekolah saya lihat itu sisa siswanya kayaknya yang saya rasa bosan gitu loh kalau untuk belajar di sekolah. Karena setelah saya amati, ternyata rekan-rekan guru ini melakukan pembelajaran yang monoton dengan cara berceramah. Padahal mereka bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah. Misalnya, ada infokus, ada juga lapangan yang luas yang ada di depan sekolah. Ada juga taman sebagai media pembelajaran. Tapi rekan-rekan guru tidak memiliki inisiatif untuk menggunakan media yang ada di sekolah. Mereka tetap saja menggunakan pembelajaran yang begitu-begitu saja. Sehingga banyak siswa yang bosan melakukan pembelajaran di sekolah. Wah, baik, Bu. Berarti di sekolah Ibu Wati ini masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya? Iya betul Bu, pembelajaran dengan cara berceramah begitu-begitu saja. Setelah saya lihat, tanya sama siswa gimana nih pembelajarannya, ya gitu Bu, malas kayaknya begitu jawab mereka. Nggak antusias untuk belajar di sekolah. Baik, Bu. Kira-kira apa yang Ibu ingin dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya ingin ada perubahan gitu loh Bu, perubahan setidaknya sedikitlah ada terlihat perubahannya. Bagaimana cara pembelajaran itu lebih diubah sedikit mungkin dengan menggunakan metode, model atau memanfaatkan media yang sudah disediakan oleh sekolah. Oh, jadi Ibu ini adanya perubahan di rekan sendiri untuk mengubah cara mengajarnya ya, Bu? Betul Bu, biar ada perubahan begitu. Nah, Bu, perubahan yang seperti apa yang kira-kira Ibu harapkan dari rekan-rekan Ibu? Saya inginkan perubahan yang menuju yang arah lebih baik, seperti menggunakan metode, model yang bervariasi, terus memanfaatkan media yang ada di sekolah secara maksimal. Karena di situ kan sudah ada disediakan, tapi kurang dimanfaatkan secara maksimal begitu. Berarti di pembelajaran yang bervariatif, nah, pembelajaran yang bervariatif itu kan kalau dibilang ideal itu levelnya 10 ya, Bu? Nah, kira-kira untuk di sekolah Ibu levelnya ini sudah sampai mana ya, Bu? Mungkin kalau itu levelnya 5 ya Bu. Karena masih banyak yang walaupun ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan atau menggunakan media di sekolah, sudah mengembangkan diri baik menggunakan memanfaatkan teknologi ya apa namanya itu PowerPoint dan seterusnya, tapi sebagian besar juga masih belajar begitu-begitu aja, masih menggunakan ceramah, tidak memaksimalkan media dan metode yang begitu-begitu saja, Bu. Baik, Bu. Kira-kira nih di level berapa yang ingin Ibu lihat dari rekan guru Ibu? Sepertinya yang tidak terlalu banyak ya Bu, karena kita sedang berusaha untuk adanya perubahan, walaupun tidak signifikan, setidaknya ada perubahan sedikit gitu. Jadi bisa di level 7 aja. Kalau karena di sini kan masih banyak guru juga yang sebenarnya pengen antusias tapi bingung cara memulainya seperti apa.
Kalau sudah begitu Bu, sekarang langkah-langkah apa yang Ibu akan lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran di sekolah? Mungkin yang pertama, saya akan mendiskusikan permasalahan ini eh, dari semua rekan-rekan yang mungkin pengen adanya perubahan dalam pembelajaran. Terus kemudian ada guru yang pengen adanya perubahan, mungkin akan melakukan pendampingan. Terus ada melakukan juga monitoring seperti itu, Bu. Ya, melakukan mentoring ya Bu. Selain mentoring Bu, kira-kira apakah ada strategi lain yang lain untuk dilakukan dan melakukan perubahan di rekan-rekan Ibu? Sepertinya kalau biar ada namanya itu mencangkup skala yang besar, bisa dilakukan dengan cara pelatihan atau workshop, gitu ya Bu, biar maksudnya semua guru bisa mengikuti. Ya, baik kira-kira Bu. Tadi ada mentor dan juga workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini yang nyaman untuk dilakukan itu metodenya, strategi yang dilakukan itu yang mana gitu? Kayaknya lebih ke mentoring dulu ya Bu, karena kalau yang mentoring ini kan sasarannya yang pengen mau ada perubahan. Jadi kalau yang pelatihan ini nanti sasarannya ya tuntutan dari sekolah. Ya. Saya pengennya melakukan mentoring ini benar-benar itu supaya ada perubahan. Baik Bu, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu untuk melaksanakan mentoring tersebut? Kebetulan saya punya teman yang jago atau bisa bilang pintar dalam bidang IT, mungkin nanti bisa membantu saya dalam menggunakan menyamakan konsep dulu dengan rekan saya nanti. Setelah itu dia akan yang membantu saya untuk melakukan mentoring ke teman-teman untuk yang sasarannya yang lebih banyak. Oke, jadi nanti ada bantuan dari teman yang memang jago di IT ya Bu. Baik Bu, berarti nantinya Ibu akan mengadakan kolaboratif dengan rekan guru yang lain. Ya, betul Bu. Saya akan berkolaborasi dengan teman-teman saya tentunya. Nah, sekarang kita sudah di penghujung acara nih Bu. Dari percakapan ini apa sih yang Ibu sudah dapatkan? Dari percakapan ini Bu, yang ada sedikit gambaran yang saya dapatkan bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya dalam memberikan dampak kepada rekan-rekan untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa, yaitu dengan cara mentoring untuk saat ini yang bisa dilakukan untuk membantu teman-teman saya dalam pengembangan pembelajarannya. Wah, saya sudah tidak sabar nih menunggu cerita-cerita lagi dari Ibu. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya Bu percakapan kita. Mungkin nanti lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya, terima kasih Bu atas kesempatan dan waktunya. Setelah mendengarkan cerita dan keluh kesah dari saya, sudah membantu saya untuk menemukan solusinya. Sama-sama Bu. Semoga kita bertemu lagi. Tutup saja ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Sri, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar ya Bu? Alhamdulillah Pak, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu, yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya Bu? Tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab.
Kemudian saya juga menggali potensi tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik Bu, jadi Bu sudah berhasil ya Bu? Kalau sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta, nah sesuai dengan yang tadi, saya masih juga ada beberapa catatan Bu. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching, kemudian sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan Koci, sudah fokus terhadap Koci, arahannya di situ Ibu sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif. Dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Coach. Luar biasa Bu, apa yang Ibu sudah pastikan untuk proses coachingnya. Hari ini mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya Bu. Oh iya, satu lagi ya Bu, boleh Ibu untuk ke depannya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini Bu? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami memahami alur tirta untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Oh, baik Bu, luar biasa. Jadi Ibu akan mendalami lagi ya alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.